Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Luar biasa kah? Puji Tuhan kalau saat ini adik-adik masih punya kesempatan untuk ibadah bersama-sama denganku untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu artinya keadaan kita baik-baik saja dan luar biasa. Begitupun engkau. Dan saat ini engkau sangat bersuka cita karena kita akan kembali beribadah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan aku harap adik-adik juga siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama, kita akan mulaikan ibadah kita dengan penuh sukacita dan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita angkat satu pujian yang berjudul Sebab Engkau Baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Baik adik-adik, tidak lupa memulaikan ibadah ini, kita harus minta bimbingan tangan Tuhan. Dan mari saat ini kita lipat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sudah menyertai kami sampai pada minggu pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang sertai kami, jaga hati kami, agar nantinya Tuhan, firman yang boleh kami dengar, itu boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Inilah yang menjadi doa kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita dan mau kita tetap bersuka cita dan kita mengangkat satu pujian lagi ya yang terambil dari Kidung Jemaat 407 yang berjudul Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oke adik-adik, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkanlah hati kita dan Alkitab kita tentunya. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kembali kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita mengangkat doa kita untuk mohon bimbingan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, memohon penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam keseharian kami Tuhan. Dan pada saat ini kami mohon Kau ada di tengah-tengah kami, menjaga hati kami, menjaga telinga kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan tidak terganggu dengan aktivitas kami, dan biar kiranya konsentrasi kami hanya untuk-Mu saja. Inilah yang menjadi doa kami, hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita membuka Alkitab kita dan membaca Alkitab, mari kita angkat satu pujian dari pujian yang terambil firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
jalanku. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Dan mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan kita pada pagi hari ini cukup panjang pembacaannya. Adik-adik silakan membuka dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Yesaya 55, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kalau sudah, saat ini aku akan membacakannya untuk kalian, adik-adik membaca dalam hati di rumah. Yesaya 55 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah engkau belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak lenyap. Demikian firman yang kita baca sedemikian panjang. Haleluya. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini aku mengambil satu tema, yaitu rancangan terbaik. Sebelum kita lebih jauh, aku mau kita menjawabnya masing-masing dalam hati kita.
di tempat kita masing-masing, di rumah kita. Pernah gak sih kita merasakan kecewa karena apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita cita-citakan, ternyata tidak terjadi sesuai yang kita mau. Pasti kita semua pernah merasakan hal tersebut ya. Engkau pun pernah, adik-adik. Mungkin dalam hal studi, ketika kita mengharapkan nilai yang bagus, ternyata kita belum mendapatkan nilai yang bagus, atau banyak hal lainnya yang terkadang kita menganggapnya sebagai suatu kesialan. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, kenapa tema yang kuambil adalah rancangan terbaik? Di firman Tuhan yang kali ini kita baca, Tuhan bersabda kepada bangsa Israel bahwa Tuhan bilang bangsa Israel itu selalu sibuk dengan hal-hal yang Tuhan anggap sia-sia. Maksudnya apa sih adik-adik sia-sia? Tuhan menganggap apa yang dilakukan bangsa Israel sia-sia karena mereka melakukan apa yang bukan diperintahkan oleh Tuhan. Mereka hanya menjalankan rencana-rencananya sendiri, bukan yang direncanakan oleh Tuhan. Ya, bangsa Israel itu mungkin adik-adik sudah banyak dengar dalam kegiatan sekolah minggu, diceritakan bagaimana bangsa Israel begitu bebal, begitu suka bersungut-sungut, begitu manja. Ya, adik-adik tahu kisahnya. Yang paling gampang kita ingat adalah bagaimana bangsa Israel dilepaskan dari penjajahan Mesir. Di situ mereka bersungut-sungut, padahal Tuhan sudah membantu mereka untuk terlepas dari penyiksaan bangsa Mesir. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengeluh, Tuhan, kok perjalanan ke tanah Kanaan kok begitu berat? Kalau begini keadaannya, lebih baik saya di tanah Mesir saja. Ataupun satu lagi, ketika Tuhan mulai tidak sering lagi berbicara kepada Nabi Musa, sehingga mereka menganggap Tuhan sudah tidak ada. Apa yang terjadi? Adik-adik pasti ingat, bangsa Israel membuat suatu patung yang terbuat dari emas berbentuk lembu untuk mereka puja, mereka elu-elukan, mereka doakan, dan mereka menganggap itu sebagai Tuhan. Alasannya kenapa? Karena mereka menggunakan pikiran mereka. Mereka menganggap Tuhan sudah tidak ada. Alhasil apa adik-adik? Tuhan murka. Tuhan melimpahkan amarahnya kepada bangsa Israel. Tapi pada akhirnya kembali kepada pribadi Tuhan yang sangat mengasihi manusia. Tuhan membiarkan bangsa Israel membimbing mereka. Tuhan mempercayakan satu pemimpin, yaitu Musa. Kemudian ada juga Yosua dan Harun yang memimpin mereka sampai tiba di tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sama seperti karakter bangsa Israel, terkadang kita pun tidak luput dari dosa, kesalahan akan pikiran kita, yang terkadang kita merasa pikiran kita yang lebih betul, sehingga kita lupa akan perintah-perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa lupa? Pastinya hal tersebut terjadi karena kurang dekatnya kita kepada Tuhan, adik-adik. Ya, kalau kita selalu diingatkan Tuhan, kalau selalu diingatkan orang tua, contohnya lah, orang tua mengingatkan kita untuk selalu belajar. Lama-kelamaan dengan kedekatan kita, pasti kita akan nurut sama orang tua.
Nah, kenapa kita tidak nurut sama perintah Tuhan? Itu biasanya karena kita sudah mulai malas membaca Alkitab, sudah jarang berdoa, dan saat itu mari kita mohon ampun ke Tuhan. Mohon ampun dan mendekatkan diri ke Tuhan sehingga kita tahu apa rancangan-rancangan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kembali lagi nih adik-adik, seperti pertanyaanku tadi di awal. Terkadang kita merasakan banyak hal tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekarang aku mengajak kita mengingat kembali kenapa hal tersebut tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita salah dalam melakukan sesuatu, atau salah melakukan tahapan-tahapan yang sudah kita rencanakan sehingga hasil akhirnya nggak sesuai sama yang kita mau. Atau mungkin kita tidak membawanya dalam doa. Kita tidak minta penyertaan tangan Tuhan dalam setiap rencana yang kita perbuat. Adik-adik, aku mau menambahkan satu firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Seperti juga pembacaan kita sebelumnya, Tuhan bilang apa yang Tuhan rancangkan pasti berhasil. Setiap firman yang Tuhan perkatakan akan kembali kepada dirinya dan tidak sia-sia. Artinya apa? Artinya apa yang sudah keluar dari firman Tuhan itu pasti terjadi. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Jadi kalau firman Tuhan bilang rancangan Tuhan damai sejahtera, maka seperti itulah adanya. Kita akan mendapatkan damai sejahtera dalam setiap langkah kita, dalam setiap perencanaan hidup kita, apabila kita minta bimbingan tangan Tuhan dalam melaksanakan keseharian kita. Jangan lupa kita harus berdoa. Kita minta Tuhan jaga tiap langkah kaki kami dalam melaksanakan aktivitas, dalam melaksanakan studi, dalam apapun itu, sehingga kami selamat. Seperti itu adik-adik. Dan jangan mengandalkan pikiran kita pribadi, pikiran manusia, karena kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Dan ketika kita mengandalkan pikiran manusia, kita akan kecewa ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan punya proses dalam hidup kita. Ya, memang juga kadang Tuhan mengambil jalan dengan tidak mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi Tuhan akan mengabulkan atau memberikannya lebih dulu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, adik-adik, kesimpulannya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, jangan meminta Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Tuhan itu bukan Sinterklas. Tuhan itu bukan kalau di dalam film yang marak sekarang ini seperti film Aladdin, ketika dia meminta maka harus disediakan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan punya rencana yang gak bisa kita pikirkan. Itu hanya Tuhan yang tahu, dan semuanya itu baik bagi kehidupan kita. Jadi ketika kamu sudah berdoa tapi hasilnya masih tidak sesuai juga dengan apa yang kita inginkan, tanya lagi pada Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidup saya? Dan minta Tuhan bimbing, kasih tahu ke hati kecil kita, ke pikiran kita,
untuk tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Jangan marah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu merancangkan hal yang baik kepada adik-adik. Demikianlah firman Tuhan, dan biar kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan adik-adik untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, apapun kondisinya, apapun aktivitas kamu. Jangan lupa berdoa, jangan lupa minta bimbingan tangan Tuhan dalam studi, dalam pergaulan, dalam aktivitasmu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan sekaligus kita akan berdoa syafaat, kita mau angkat satu pujian lagi yang berjudul Indah Bersamamu. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Oke, adik-adik, mari saat ini kita mau berdoa syafaat. Siapkan hati kita, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu pagi ini Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah berfirman kepada kami. Biar kiranya Engkau sertai firman itu agar kiranya boleh tertanam di dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak remaja. Kau berkati keberadaan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan sertai kesehatan kami, Tuhan sertai studi kami, Tuhan sertai pergaulan kami, dan apapun aktivitas yang kami lakukan, biar kiranya selalu dalam penyertaan tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang sudah berjerih lelah Tuhan, mencari nafkah bagi kami. Tidak putus-putusnya kami berdoa untuk kesehatan mereka, agar mereka tetap selalu sehat dan bersukacita dalam bekerja, sekaligus juga dalam membimbing kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga saudara-saudara kami, oma opa, kakak adik kami, dan saudara-saudara kami yang mungkin terpisah Tuhan.
Tuhan sertai mereka, berkati keberadaan mereka, biar kiranya berikan kesehatan di dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan sakit penyakit, biar kiranya kami tetap terlindungi dan tetap sehat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami tercinta, Gemis Bait Allah Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami belum dapat berkumpul di gereja kami, tapi kami tahu persekutuan yang kami buat melalui video streaming ataupun online itu menyatukan hati kami, membuat kami jadi sehati, dan itu boleh berkenan kehadirat-Mu saja. Berkati gereja kami agar selalu menjadi berkat bagi orang sesama kami Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk negara kami Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala jenis pandemi penyakit Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala jenis tindak kriminalitas, dari segala jenis korupsi Tuhan. Tuhan Yesus, jaga para pemimpin negara kami Tuhan, agar mereka selalu punya hikmat Tuhan dalam memimpin, tidak tergiur dengan kekayaan duniawi Tuhan, tapi memperhatikan masyarakat di negara kami Tuhan Yesus. Berikan kedamaian selalu bagi negara kami Tuhan Yesus. Terlebih dari semua itu Tuhan, kami mau mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan pada Engkau Tuhan, dan menyakiti hati Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami untuk semakin sempurna, semakin baik, dan berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus. Bapa, doa yang belum sempurna ini mau kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita berdoa penutup, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Ingat Akan Nama Yesus, Kidung Jemaat nomor 344. Susah dan sedih, nama itu menghibur. Mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah Tuhan. Saat ini kami menutup ibadah ini Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau sertai kehidupan kami dari saat ini sampai kapanpun Tuhan kami beraktivitas, dan biar kiranya
kami dapat menjalankan setiap firman yang boleh kami dengar. Inilah yang menjadi doa kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan aku mau menyampaikan satu hal supaya adik-adik tetap rajin beribadah. Dan untuk minggu depan Engku Ayub dan Engku sudah mengkreasikan videonya di mana adik-adik akan ikut serta ambil bagian dalam ibadah. Jadi nanti adik-adik akan kebagian tugas untuk berdoa atau apapun nanti yang Engku tentukan. Itu aja, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.